Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami di sini dari kelompok satu terkait topik SEAL atau penyekat akan membahas terkait integritas penyekat dalam sistem petroleum yang mana kajian ini berisi karakteristik, mekanisme, kapasitas, dan analisis kegagalan secara geologis. Next. Oke, no seal, no trap. Tanpa mekanisme penyekatan yang utuh, elemen lain seperti batuan induk dan reservoir tidak akan mampu membentuk akumulasi hidrokarbon yang stabil. Ini merupakan konsep dasar dari eksplorasi petroleum itu sendiri. Yang mana penyekat atau seal adalah penentu akhir apakah hidrokarbon yang bermigrasi akan terakumulasi secara ekonomis atau malah justru hilang ke permukaan. Next. Oke, jenis-jenis batuan penyekat atau seal. Yang pertama itu ada evaporit atau garam, mencakup halit dan anhidrit, merupakan penyekat paling efisien dengan permeabilitas yang sangat rendah. Yang mana 10 pangkat min 9 MD dengan sifat daktil atau plastis yang memungkinkannya menyembuhkan retakan mikro secara mandiri. Lalu berikutnya ada shell dan mudstone, di mana batuan penyekat paling melimpah di sedimen global, yang mana efektivitasnya itu bergantung pada proses kompaksi dan kandungan mineralnya. Lebih rentan terhadap rekahan getas dibandingkan dari evaporit yang sebelumnya. Dan ada juga litologi alternatif mencakup gas hidrat di laut dalam bersuhu rendah. Karbonat yang memiliki tekanan masuk tinggi namun sangat getas, serta kerogen yang berfungsi ganda sebagai batuan induk maupun penyekatnya. Oke, perbandingan karakteristik litologi penyekat itu dari yang sudah disebutkan, dari evaporit dengan permeabilitas 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 9. Dari sifat mekanisnya atau duktilitasnya itu sangat tinggi atau sangat plastis, di mana ketebalan minimal efektifnya itu ada di 10 meter. Dengan kontinuitas lateral sangat luas atau bisa mencakup regional. Lalu yang berikutnya ada shell atau lempung dengan permeabilitas 10 pangkat min 5 dengan sifat mekanis sedang atau tergantung daripada mineral penyusunnya. Ketebalan minimal efektifnya itu ada di angka 50 meter dengan cakupan yang luas juga yang mencakup regional. Lalu ada karbonat atau chalk dengan permeabilitas 10 pangkat min 1 hingga 10 pangkat min 3. Yang dimana di sini duktilitasnya sangat rendah atau sangat lintas. Ketebalan minimal efektifnya bervariasi. Kontinuitas lateralnya juga bisa dari lokal sampai ke regional. Lalu yang berikutnya ada gas hidrat, di mana permeabilitasnya di sini sangat rendah dan juga mekanisnya itu tergantung pada suhu dari gas itu sendiri. Ketebalan minimal efektifnya itu bervariasi dan kontinuitas lateralnya itu terbatas di sekitar laut dalam saja. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, berikutnya ada mekanisme penyekatan. Mekanisme penyekatan sendiri itu ada mekanisme kapiler yaitu atau membran, yaitu hidrokarbon atau non pembasah tidak dapat menembus penyekat selama tekanan pelampungan atau buoyancy. Belum melampaui tekanan perpindahan kapiler dari pori yang terbesar. Jika tekanan turun, hidrokarbon akan terputus atau snap off dan penyekat kembali efektif. Yang kedua ada mekanisme hidrolik. Mekanisme hidrolik ini terjadi pada batuan dengan tekanan kapiler yang ekstrim, misalnya seperti evaporit. Penyekat gagal secara hidrolik ketika tekanan tekanan pori reservoir melebihi kekuatan mekanik batuan, menciptakan jalur rekahan alami secara episodik. Oke, berikutnya ada kapasitas penyekat dan tekanan kapiler. Di kapasitas penyekat dan tekanan kapiler ini ada dua persamaan yaitu persamaan Young-Laplace, yaitu
kapasitas penyekat diukur dari tekanan kapiler. Variabel yang paling krusial adalah radius tenggorokan pori atau R. Semakin kecil pori, tekanan penahan semakin besar. Dengan rumus yaitu P sub C sama dengan 2 gamma cos theta dibagi R. Dengan keterangan di sini yaitu gamma sebagai tegangan antar muka atau yaitu minyak atau air, sedangkan theta yaitu sudut kontak dan R yaitu radius pori. Berikutnya ada tinggi kolom hidrokarbon, yaitu tinggi maksimum hidrokarbon yang dapat ditahan ditentukan oleh titik di mana tekanan pelampungan menyamai tekanan perpindahan penyekat. Dengan rumusnya yaitu H sama dengan P sub D sil minus P sub D res dibagi eh, rho sub W dikurangi rho sub H dikali G. Lalu selanjutnya dari dinamika Bisa dianalisis menggunakan metode mercury injection, yaitu capillary pressure MECP di laboratorium. Lalu selanjutnya ada dinamika kegagalan penyekat, di mana kegagalan selama ini secara geomekanis, di mana batuan gas atau piton membentuk jaringan rekahan mikro saat terpapar stres tektonik yang melebihi batas elastisnya. Meningkatnya permeabilitas vertikal secara drastis. Lalu ada kegagalan sesar, di mana sesar dapat menjadi penyekat atau justru jalur bocor, di mana dievaluasinya dengan self Gauge ratio atau SGR, itu nilai SGR-nya kurang dari 15-20%, umumnya mengindikasikan sesar menyekat secara efektif. Lalu ada kebocoran hidrolik episodik, di mana siklus tekanan fluida ini membuka rekahan secara paksa, membuang gas atau minyak, lalu rekahan menutup kembali saat tekanan turun. Next. Lalu ini ada 3 studi kasus kegagalan dan kesuksesan. Yang pertama ini ada di Cekungan Sunda yang berada di Indonesia, di mana analisis pada lapangan 1000 North membuktikan sesar F6 dan F15 adalah penyekat solid karena nilai SGR-nya tinggi. Namun blok lain itu kering akibat penjajaran dari Stein Jensen pada sesar F1 dan F4. Lalu ada pada cekungan Pisanolog di Thailand, di mana kalibrasi data tekanan RFT-nya memvalidasi bahwa nilai SGR-nya minimal itu 18%. Sangat diperlukan untuk mempertahankan perbedaan tekanan hidrokarbon yang signifikan melintasi sesar. Lalu yang ketiga ada kebocoran kristal masif, di mana pada studi EPG pada tahun 2019 mencatat kebocoran puncak antiklin Cretaceous. Peningkatan ini tekanan pada akuifer yang drastis memicu reka hidrolik, di mana akan membuang isi gas ke kolom air dengan dibuktikan melalui Pochmark dari si dasar laut. Next. Lalu lanjut ke masa depan, yaitu peran dalam CCS. CCS merupakan singkatan dari Carbon Capture and Storage, di mana integrasi penyekat adalah faktor keselamatan utama dalam penyimpanan CO2 di akuifer salin. Karakteristik CO2 ini berbeda dengan minyak karena memiliki viskositas lebih rendah dan sifat reaktif secara kimiawi. Ada juga stabilitas kimia, di mana interaksi CO2 dengan batuan dapat melarutkan semen karbonat dengan memperburuk penyekat atau mempresipitasi mineral baru dengan memperkuat penyekat. Selain itu juga ada efek tekanan injeksi, di mana manajemen tekanan krusial agar injeksi CO2 itu tidak melampaui gradien reka hidrolik yang dapat membocorkan gas kembali ke atmosfer. Lanjut. Lalu untuk kesimpulannya, pertama itu ada sifat plastis menentukan keandalan, di mana evaporit tetap menjadi jenis batuan penyekat paling handal berkat sifat mekanik daktilnya mengungguli shell yang lebih rentan rekahan kertas. Yang kedua ada evaluasi tekanan kapiler, yaitu permodelan kapasitas menggunakan ukuran tenggorokan body dan juga data MICP secara sangat penting untuk menghitung maksimum cadangan kolom hidrokarbon. Yang ketiga ada EGR sebagai alat prediktif, yaitu analisis shell gauge rasio pada zona sesar dapat membedakan rute imigrasi bocor dan perangkap ekonomi secara akurat. Yang keempat, evaluasi industri CCS, yaitu teori integritas penyekat hidrokarbon konvensional kini berevolusi menjadi fondasi vital bagi pengamanan iklim via teknologi simpanan karbon.
Untuk daftar pusakanya tertera dalam PPT. Next. Lalu selanjutnya ada 3 pertanyaan yang perlu dijawab oleh kelompok lain, di mana yang pertama ini, bagaimana perbedaan sifat permeabilitas, destilasi mekanis, dan ketebalan minimal efektif antar evaporit, sel, dan karbonat mempengaruhi kapasitas masing-masing sebagai pengikat hidrokarbon, serta bagaimana kontinuitas lateral menentukan keandalan perangkap pada skala regional versus lokal. Lalu yang kedua, dalam konteks evolusi tekanan fluida reservoir, bagaimana mekanisme kapiler itu sendiri dan mekanisme hidrolik dapat saling berinteraksi sehingga menghasilkan siklus kebocoran dan penyembuhan penyekat dan apa implikasinya terhadap stabilitas kolom hidrokarbon jangka panjang. Lalu yang terakhir, berdasarkan studi kasus dukungan Sunda dan Stanulov yang tertera tadi pada PPT, itu bagaimana nilai SGR-nya digunakan untuk membedakan sesar yang berfungsi sebagai penyekat efektif dibandingkan jalur bocor, dan bagaimana variabilitas litologinya serta penjajaran Sennett-Jensen dapat mengubah interpretasi integritas sesar meskipun nilai SGR-nya tinggi. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, yang dapat kami sampaikan. Kami berharap semoga teman-teman kelompok lain bisa menjawab pertanyaan yang kami berikan sesuai dengan PPT yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.